Hai, teman-teman. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Talaut Project. Channel yang selalu menyajikan video tentang sejarah, hal unik, dan viral terkini. Di video kali ini kami akan membahas tentang Napong Baru, atol yang sering mengguncang Talaut. Tapi sebelum lanjut, pertama-tama yang belum klik tombol subscribe di channel ini tolong klik tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa like video ini. Napong Baru adalah sebuah pulau kecil berpasir putih yang berada di barat daya Kabupaten Kepulauan Talaut. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan pulau ini terbentuk. Napong Baru yang berasal dari kata daerah Nawaruana, yang berarti berubah dan diyakini oleh beberapa warga Talaut merupakan gunung di bawah laut, dengan terlihatnya kepulan asap yang sering keluar dari antara batuan karang di sekitar pasir putih pada saat air laut sedang surut. Tidak sedikit kejadian gempa di Kabupaten Talaut yang berskala kecil disebabkan oleh pulau ini. Di balik semua itu, Napong Baru memiliki cerita yang tidak kalah menarik. Cerita rakyat yang menjelaskan bagaimana Napong Baru ini tercipta. Konon pada zaman dahulu kala ada seorang lelaki bernama Lawongo, warga desa Damau, yang kesehariannya adalah berburu. Soal berburu, Lawongo merupakan seorang yang sangat ahli. Tidak pernah sekalipun ada buruan yang lolos dari tangan Lawongo. Dalam kesehariannya sebagai seorang pemburu, dia ingin hidup berumah tangga dan beranak cucu. Kemudian Lawongo memutuskan untuk mencari seorang wanita yang mau dijadikan istrinya di desa Pangeran. Pencarian Lawongo di desa Pangeran berbuah manis. Ada seorang wanita yang cantik jelita menerima Lawongo untuk menjalin kehidupan berumah tangga, dan mereka pun menikah. Kehidupan rumah tangga mereka dilalui dengan kebahagiaan. Bahkan di kalangan masyarakat, kehidupan rumah tangga Lawongo dan istrinya merupakan rumah tangga yang paling harmonis. Lawongo dan istrinya menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasanya, hingga pada suatu hari Lawongo seperti biasa melakukan aktivitasnya yaitu berburu. Sudah seharian Lawongo pergi ke hutan namun tidak ada satupun hasil buaruan yang dia dapat. Dengan rasa malu, karena ini pertama kali Lawongo tidak berhasil membawa pulang hasil buruan, dan berat hati Lawongo pulang ke rumah tanpa membawa hasil buruan. Sesampainya di rumah, Lawongo langsung tertidur. Di dalam tidurnya, Lawongo bermimpi bahwa dia berhasil membunuh hewan buruannya. Dalam mimpinya, Lawongo dengan gagah berani dapat menaklukkan hewan buruannya dan dengan sekali tusukan. Setelah selesai membunuh buruannya, Lawongo pun terbangun dari tidurnya. Dan betapa terkejutnya Lawongo ketika melihat kondisi tempat tidurnya sudah penuh dengan darah. Pada saat Lawongo menoleh ke samping, Lawongo sangat terkejut karena istrinya yang cantik jelita telah terbunuh. Saat itu juga Lawongo sadar akan mimpinya. Ternyata dalam mimpinya dia membunuh hewan buruan, namun di kenyataan dia telah membunuh istrinya sendiri. Dengan kejadian itu Lawongo sangat bersedih dan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Sehingga Lawongo memutuskan untuk mengubur dirinya hidup-hidup bersama dengan istrinya nanti. Tiba saatnya hari penguburan untuk istri Langowo, dan Langowo meminta masyarakat untuk menguburkan dirinya hidup bersama dengan istrinya. Namun sebelum dikuburkan, Langowo meminta masyarakat, selain menguburkan dia bersama dengan istrinya, Langowo juga ingin dikubur bersama dengan peralatan berburunya dan sebuah seruling yang biasa dia gunakan untuk berburu dalam memanggil burung. Kemudian di kuburnya itu buatlah sebuah lubang kecil untuk dia bernafas. Dan Lawongo pun berpesan bahwa, jika dalam waktu 3 hari suara suling saya sudah tidak berbunyi, akan ada sesuatu berwarna putih yang akan keluar dari dasar laut. Dan janganlah ada satupun masyarakat yang terkejut akan kejadian itu. Hari pertama setelah Lawongo dikuburkan, masyarakat masih mendengar suara seruling Langowo dari dalam kubur. Suara seruling yang dimainkan dengan nada yang sangat indah menggambarkan penyesalan yang ada di dalam hati Langowo. Hari kedua pun masih terdengar tiupan seruling yang sama dari dalam kubur, namun sudah semakin perlahan suara itu terdengar. Hari yang ketiga suara tiupan seruling Langowo masih terdengar. Bahkan bagi masyarakat, suara tiupan seruling Langowo sudah menjadi hal yang dinantikan karena sungguh merdu. Hari keempat setelah kematian Langowo, masyarakat menantikan suara tiupan seruling Langowo dari dalam kuburnya. Namun menjelang petang suara seruling Langowo tak kunjung terdengar.
Bersamaan dengan itu pula terlihat di kejauhan sebuah benda berwarna putih keluar dari dalam air dan menampakkan wujudnya di permukaan laut. Melihat kejadian itu sebagian masyarakat terkejut akan apa yang terjadi. Namun seperti pesan Lawogo pada saat sebelum dia dikubur bahwa jangan ada masyarakat yang terkejut, seketika itu pula benda berwarna putih yang keluar dari dasar laut berhenti menampakkan wujudnya. Itulah yang sekarang kita kenal dengan nama NAPOMBARU, bahasa daerahnya, Nawaruana, atau dengan kata lain berubah. Oke guys, itulah sedikit informasi tentang Napong Baru, atol yang sering mengguncang laut. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Dan jika ada saran dari teman-teman mengenai video sejarah atau konten lain apa yang akan kami buat selanjutnya, silakan tinggalkan saran teman-teman di kolom komentar di video ini. Oke guys.